Tell you I need you, tell you I set you apart. Tell me your secrets and ask me your questions. Oh, let's go back to the start. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan dari mata kuliah manajemen keuangan, yaitu profitability ratio. Kita masuk pada yang pertama, gross profit margin. Yang rumusnya laba kotor dibagi penjualan dikalikan 100%. Laba kotor atau 509,878 dibahagi penjualan 146,185 dikalikan 100% dan hasilnya 34,86%. Hal ini berarti bahwa perusahaan mempertahankan 32,86% dari pendapatannya setelah mengurangi biaya produksi. Nah, semakin tinggi nilai gross profit margin biasanya dianggap positif karena menunjukkan bahwa efisiensi dalam pengendalian biaya produksi. Kita masuk pada yang kedua, profit margin. Yang rumusnya IAT dibahagi penjualan. IAT atau 229,582 dibahagi penjualan atau 146,185 dikalikan 100%, hasilnya 15,71%. Yang berarti bahwa perusahaan mempertahankan 15,71% dari pendapatannya sebagai keuntungan bersih setelah mengurangkan semua biaya, termasuk biaya produksi, operasional, dan pajak. Dan semakin tinggi nilai profit margin mencerminkan kesehatan keuangan perusahaan tersebut. Kita masuk pada yang ketiga, net profit margin, yaitu yang rumusnya EBIT dibahagi penjualan dikalikan 100%. EBIT yaitu 306,813 dibahagi penjualan 146,185 dikalikan 100%, hasilnya yaitu 21,4%. Yang artinya menunjukkan bahwa perusahaan mempertahankan 21,4% keuntungan bersih. Ini merupakan nilai yang bagus karena semakin tinggi net profit margin, semakin bagus pula perusahaan atau kesehatan perusahaan tersebut. Kemudian kita masuk pada return on asset, yaitu rumusnya EBIT dibahagi total aktiva atau aset dikalikan 100%. EBIT yaitu 306,813 dibahagi total aktiva atau aset 29,388,302 dikalikan 100%, yaitu 1,4%. Artinya perusahaan menghasilkan 1,4% keuntungan bersih dari setiap aset yang dimilikinya. Tingkat ROE dianggap sebagai hal yang positif. Kemudian kita masuk pada return on equity, yang rumusnya EIT dibahagi modal sendiri kemudian dikalikan 100%. EIT yaitu 229,582 dibahagikan 1,912,641 dikalikan 100%, yaitu hasilnya 12%. Yang artinya perusahaan menghasilkan 12% keuntungan bersih. ROE yang tinggi umumnya diinterpretasikan positif. Berikutnya kita masuk pada return on investment. Rumusnya
EAT dibagi investasi dikalikan 100%. EAT yaitu 229,582 dibagi 540,782 dikalikan 100%, hasilnya 42,42%. Artinya, hasil atau keuntungan dari investasi dari perusahaan. Berikutnya, earning per share. Rumusnya IAT dibagi jumlah lembar saham. IAT 229,582 dibagi jumlah lembar saham yaitu 7,50, hasilnya 32,61, yang artinya ini dapat memberikan gambaran kepada investor tentang seberapa banyak laba. What if we rewrite the stars?